Bab 1 teks berita. Kebahasaan, konjungsi, kata keterangan dan kata baku dengan Ibu Rinita Melati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk adik-adik yang luar biasa. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Rinita Melati, Magister Pendidikan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran dan kesuksesan pada pembelajaran ini. Amin. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menemukan konjungsi setelah membaca sebuah berita. Kedua, menemukan kata keterangan setelah membaca sebuah berita. Dan ketiga, menemukan kata baku setelah membaca sebuah berita. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konjungsi, kata keterangan dan kata baku. Kalau minggu yang lalu kita sudah menjelaskan atau sudah belajar tentang kalimat langsung, kalimat tidak langsung dan kata kerja mental. Sedikit mengingat aja, kalimat langsung berarti kalimat yang langsung diucapkan oleh pengucapnya, dan kalimat langsung kalimat mengulang dari kalimat aslinya. Dan yang ketiga adalah kata kerja mental, berarti kata kerja hanya mentalnya saja yang melakukan pekerjaan, bukan fisiknya. Dan kali ini kita akan belajar tentang konjungsi, kata keterangan dan kata baku. Yang kita bahas hari ini adalah tentang konjungsi, kata keterangan dan kata baku. Oh ya adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, minum vitamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal ialah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Jenis konjungsi temporal ada 2. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat atau konjungsi yang bersifat setara, artinya konjungsi ini ditempatkan pada tengah kalimat. Dengan kata lain, konjungsi menjadi penghubung di antara kalimat majemuk setara. Perlu diketahui pula bahwa konjungsi temporal sederajat ini tidak bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Konjungsi temporal sederajat antara lain kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Adik-adik sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan? Oh iya, nanti ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kita lanjutkan berikutnya. Contoh kalimat konjungsi temporal sederajat, misalnya 1, setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Ada kata kemudian di situ. 2, Hani kehilangan tasnya. Lalu ia segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kata lalu sebagai ciri kalimat konjungsi temporal sederajat. 3, kondisi tubuhnya sudah membaik. Selanjutnya ia akan dipindah ke ruang perawatan umum. Ada kata selanjutnya. 4, Ratu mengikuti kegiatan paskibra siang ini. Setelahnya, ia berlatih pencak silat bersama teman-temannya. Ada kata setelahnya. Intinya, di antara kedua kalimat itu ada kata penghubung yang akan menghubungkan kedua kalimat itu menjadi satu kalimat. Antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua hubungannya setara. Itulah
konjungsi temporal sederajat. Jenis konjungsi temporal yang kedua yaitu konjungsi temporal tidak sederajat. Tidak sederajat. Berbeda dengan konjungsi temporal sederajat, konjungsi temporal tidak sederajat ini menghubungkan beberapa kalimat. Biasanya berupa kalimat majemuk bertingkat dan atau majemuk setara. Jenis konjungsi ini pun bisa diletakkan di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Konjungsi temporal tidak sederajat biasanya menggunakan kata-kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat konjungsi temporal tidak sederajat ada 5. Yang pertama, ayah berangkat bekerja ketika adik sedang tertidur. 2. Sementara air direbus, siapkan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan penyedap. 3. Apabila hari mulai gelap, lampu di jalan itu mulai dinyalakan. 4. Adik terbangun dari tidurnya saat mendengar suara ayah memanggil namanya. 5. Sejak kemarin, kota itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ada kata ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Semua kata itu merupakan penunjuk. Dikatakannya dia sebagai kalimat konjungsi temporal tidak sederajat. Dikatakan tidak sederajat karena antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua berbeda keadaan dan berbeda pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima yaitu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Sekali lagi, kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Jenis kata keterangan ada 4. Yang pertama, kata keterangan waktu. Contohnya di pagi hari, sore hari, malam, besok, lusa, pukul 7, pukul 13, dan yang lainnya itu semuanya sebagai kata keterangan waktu. Kedua, kata keterangan tempat. Contohnya di sekolah, di stasiun, di sana, di sini. Tetapi penulisan untuk kata keterangan tepat, kata depannya terpisah dengan kata yang menunjukkan tempat. Yang ketiga yaitu kata keterangan alat. Misalnya menggunakan konjungsi dengan. Dan terakhir keempat, kata keterangan tujuan biasanya menggunakan konjungsi untuk. Keenam, kata baku. Kata baku yaitu kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu. Kalau bahasa Indonesia ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjadi acuannya. Jika adik-adik nggak punya kamus, di HP-nya silakan di-download tentang PUB atau KBBI. Daripada sering main game, HP-nya di-download untuk kata baku dan tidak baku, itu semua sangat berarti untuk kalian. Contoh kata baku dan kata tidak baku, yang sebelah kiri kata baku, sebelah kanan kata tidak baku. Ada kata abjad. Abjad yang benar pakai do, bukan pakai t. Yang kedua ada kata akhirat dan akhirat, yang akhirat itu tidak baku. Ketiga, aksesori, bukan aksesoris, dan penulisan bakunya BUS bukan BIS. Kalau adik-adik kepingin mencari contoh-contoh tentang kalimat baku dan tidak baku, semuanya ada di EBI, Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru menggunakan versi 2015. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, konjungsi temporal ialah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Jadi berhubungan dengan waktu, benar-benar difahami ya.
Adik-adik, alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Bu Guru akhiri dengan salam, kita bahas dulu tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dijelaskan konjungsi temporal itu dibagi dua. Konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Simpulan yang kedua yaitu kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kedua, tentang kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Terakhir, yaitu tentang kata baku. Kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu yaitu KBBI atau POB. Maksudnya KBBI itu apa? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semua itu kita dapat dan kita jadikan acuannya untuk membuat produk selanjutnya. Daftar pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis sebuah tulisan ini ada 3. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Dan yang terakhir sampai diakses tanggal 26 Juli 2021. Adik-adik, jika nanti ada pertanyaan, klarifikasi, jangan ragu menghubungi Bu Melati. Ada melalui alamat email, boleh chat WA, atau bisa menulis di kolom komentar di YouTube tadi. Sekali lagi, insya Allah Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga Ananda menjadi anak yang sukses dan berkarakter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Bu Melati. Tetap semangat belajar. Gapai mimpimu.